Pemirsa, apa kabar? Si Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 22 Desember. Gelombang udara dingin melanda Taiwan. Suhu terendah sebesar 6,7 derajat di Pulau Taiwan muncul di Taoyuan pada pagi ini. Sementara salju pertama turun di Gunung Taiping, Yilan. Stasiun pengamat cuaca Yusan bahkan mencatat suhu serendah minus 5,7 derajat Celcius. Suhu menjelang malam akan semakin dingin. Warga diingatkan untuk senantiasa menjaga kehangatan tubuh. Gelombang udara dingin melanda Taiwan. Tanggal 21 pukul 11 malam, salju perdana musim dingin tahun ini turun di Gunung Taiping, Yilan yang terkonsentrasi di kawasan Pingshanchuang dan Danau Cuifeng. Meski hanya sebentar, namun ketebalan salju mencapai 1 cm dan menarik para wisatawan untuk naik ke atas gunung. Pengunjung dapat menggunakan sarana kendaraan umum yang disediakan. Beberapa mahasiswa bergegas naik ke gunung di subuh hari untuk menikmati indahnya panorama. Tanggal 22, Taman Taipingsan dibuka normal sejak pukul 6 pagi. Namun pengunjung diimbau untuk selalu memantau informasi kontrol lalu lintas lewat situs pihak berwenang. 于今日上午凌晨会同派出所的员警进行道路的巡检作业，发现路面并未结冰，所以园区于6点准时开园。 Suhu di Gunung Yusan tanggal 22 dini hari mencapai minus 5,7 derajat Celcius. Namun semua masih berupa embun beku. Untuk salju perdana di musim dingin tahun ini, warga masih harus menantikannya. 那我们可以看到，未来1周呢，其实除了这波寒流之外，紧接着下一波的大陆冷气团呢，预计在礼拜天的时候南下。 Gelombang udara dingin kali ini hanya akan bertahan hingga tanggal 23 pagi. Namun tanggal 24 akan ada gelombang udara dingin lainnya. Walau penurunan suhu tidak kentara, tetap ada perbedaan suhu signifikan dengan kisaran suhu 12 hingga 14 derajat Celcius. Cuaca diprediksi menghangat pada pagi hari tanggal 26. Hujan akan turun di beberapa kawasan seiring bertambahnya kadar uap air. Kapal selam Sea Tiger milik Angkatan Laut Taiwan sedang bertugas di perairan lepas pantai Xiaoliuqiu kemarin sore. Namun ombak besar yang tiba-tiba muncul menghempaskan 6 kru yang berada di atas dek kapal. 3 diantaranya berhasil diselamatkan, namun ketiga lainnya tidak diketahui keberadaannya. Saat ini pihak Angkatan Laut tengah berupaya keras untuk menemukan para korban. Pencarian terus dilakukan oleh petugas CGA di bawah kondisi bersuhu rendah dan hembusan angin dan ombak kencang. Pencarian dilakukan sejak malam hingga pagi hari dengan harapan dapat segera menemukan korban yang kini kehilangan kontak. Saat kapal selam Sea Tiger dari Angkatan Laut sedang menjalankan misi rutin di perairan selatan Xiaoliuqiu tanggal 21 sore, mendarat terhempas ombak besar dan 6 orang jatuh ke laut. 3 diantaranya dapat segera ditemukan dan hanya menderita luka ringan. Namun 3 lainnya hingga kini masih belum ditemukan. Pihak Angkatan Laut menyebutkan ke-6 orang tersebut masih mengenakan jaket pelampung baru dengan tali pengaman. Namun angin kencang dan ombak kuat mungkin menjadi penyebab tali pengaman putus. Presiden Joe Biden bertatap muka dengan Presiden Xi Jinping bulan lalu. Menurut laporan media asing, seorang pejabat menyampaikan saat itu Xi Jinping menyatakan bahwa Beijing akan melakukan unifikasi terhadap Taiwan. Mereka juga meminta Biden mengeluarkan pernyataan seusai forum tersebut untuk mendukung unifikasi dan menentang kemerdekaan Taiwan, namun ditolak oleh pihak Gedung Putih. Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping melakukan pertemuan bulan lalu. Belum lama ini, seorang pejabat mengungkapkan bahwa Xi Jinping menyatakan Beijing akan melakukan unifikasi terhadap Taiwan, namun waktunya belum ditentukan. Tiongkok bahkan meminta Biden memberikan pernyataan dukungan untuk unifikasi dan menentang kemerdekaan Taiwan, namun ditolak oleh pihak Gedung Putih. Koordinator Komunikasi Strategis Gedung Putih juga menjawab bahwa minat Tiongkok untuk menyatukan Taiwan bukanlah hal baru. Sikap Amerika terhadap kebijakan satu Tiongkok tidak akan berubah dan tidak mendukung perubahan sepihak pada status quo Selat Taiwan. Dalam konferensi pers akhir tahun Departemen Luar Negeri Amerika, Menteri Luar Negeri juga prihatin dengan isu perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. We will continue to engage with China from a position of strength, and we're working together to address them. We're deepening cooperation and coordination between NATO and our Indo-Pacific allies. These efforts have allowed us to engage more effectively when tackling areas of concern, like China's course of trade and economic practices, peace and stability in the Taiwan Straits, and the East and South China Seas, and human rights. Senator Partai Republik Lindsey Graham juga menyatakan ia akan bekerja sama dengan Senator Partai Republik dan Demokrat untuk merancang sanksi pra-invasi berat yang akan diluncurkan bila Tiongkok berupaya menginvasi Taiwan, serta akan menyediakan pasokan pertahanan untuk Taiwan.
Akademia Sinica memprediksi perkembangan teknologi baru seperti komputasi berkecepatan tinggi dan kecerdasan buatan turut mendorong pertumbuhan prospek makroekonomi Taiwan tahun 2024 menjadi sebesar 3,02%. Iklim perekonomian juga akan menunjukkan pemulihan seiring pertumbuhan ekspor, investasi, dan konsumsi. Tiongkok kerap melancarkan sanksi embargo. Tanggal 21, Tiongkok kembali membatalkan konsesi tarif 12 komoditi dalam daftar panen awal ECFA Taiwan. Pakar mengimbau agar pelaku industri Taiwan dalam daftar panen awal ECFA, termasuk petrokimia, peralatan mesin, dan tekstil, untuk lebih giat melakukan transformasi di masa mendatang untuk menekan dampak yang ditimbulkan. Menilik prospek makroekonomi Taiwan tahun depan, Akademia Sinica memperkirakan peningkatan permintaan terhadap teknologi baru dan barang elektronik konsumen turut membantu memperkuat momentum ekspor, investasi, dan konsumsi. Tren ekonomi akan menunjukkan pemulihan, walau prospeknya tampak positif, masih ada dua tantangan besar yang harus diwaspadai, yakni penundaan kenaikan suku bunga di Amerika dan melusunya perekonomian Tiongkok. Kasus penembakan parah terjadi di sebuah universitas kota Praha, Republik Ceko kemarin, menewaskan 15 orang dan menyebabkan 25 korban cedera. Polisi menyampaikan pelakunya adalah seorang pelajar dan telah tewas. Mereka juga menyatakan bahwa insiden ini bukan serangan teroris dan mungkin berkaitan dengan dua kasus pembunuhan pekan lalu. Saat kejadian, siswa memanjat tembok luar gedung Universitas Charles untuk berlindung di atas peron. Ini adalah insiden penembakan paling mematikan di Republik Ceko, menewaskan puluhan korban jiwa. My daughter was over there. I was trying to stay in contact with her, but meanwhile there was a repeatedly shooting. Polisi menerima laporan adanya penembakan di lapangan Namesti Jana Palacha, Fakultas Seni Universitas Charles di pusat kota. Tersangka adalah seorang siswa jurusan filsafat universitas tersebut. 24letý muž z obce Hostouň měl odjet do hlavního města Prahy s tím, že se svěřil, že si chce vzít svůj vlastní život. Ve 12:45 jsme obdrželi informaci o tom, že v té samé obci byl naležen mrtvý muž. Motif kejahatan pelaku masih belum jelas. Tidak ada petugas kepolisian yang terluka. Identitas korban tewas dan cedera sedang dilacak. Universitas Charles terletak di kota Praha, hanya berjarak sekitar 500 meter dari objek wisata Jembatan Charles yang dibangun pada abad ke-14. Pihak berwenang mengatakan tidak ada indikasi keterkaitan antara kasus ini dengan serangan teroris. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya mari kita saksikan anjing terapi di Jerman. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.